Saya Taruni Muda Alfirha Aulia Dikna dari Diploma 4 Teknik Navigasi Udara Angkatan ke-29 Politeknik Penerbang Indonesia Curug. Di sini, saya akan mempresentasikan rangkaian osilator wind bridge pada Proteus untuk memenuhi tugas Bapak Muhammad Wildan. Simak videonya. Sebuah osilator adalah rangkaian yang menghasilkan bentuk gelombang AC sebagai output ketika disuplai oleh DC sebagai input. Osilator jembatan wind atau biasa disebut dengan wind bridge osilator biasa digunakan untuk membangkitkan frekuensi tanpa memerlukan sinyal input dengan jangkauan frekuensi dari 5 Hz sampai kira-kira 1 MHz. Nah, dalam menentukan frekuensi output dari osilator wind bridge, terdapat sebuah persamaan frekuensi yang dimana V sama dengan 1/2pi kali R kali C, yang dimana V itu adalah frekuensi resonansi, R resistor, dan C kapasitor. Diketahui sebuah rangkaian osilator jembatan wind memiliki frekuensi 200 Hz dengan nilai kapasitor 10 nanofarad. Ditanya R, maka kita masukkan ke dalam rumus R, yang dimana R sama dengan 1/2pi kali V kali C. Maka kita akan menghasilkan nilai resistor 79,6 kilo ohm. Nah, nilai resistor itu kita masukkan ke dalam rumus frekuensi resonansi, di mana F sama dengan 1/2pi kali R kali C, yang akan menghasilkan frekuensi 200 Hz. Untuk penguatan, kita memiliki rumus yaitu AV sama dengan RF per RV plus 1, dan AV sama dengan 3. Kali ini saya sudah masuk di rangkaian osilator pada Proteus. Di sini saya akan memulai membuat. Yang pertama ada op-amp dengan kode 741, lalu resistor. Di sini saya membutuhkan 3 resistor ya. Yang nanti akan disusun secara seri dan paralel. Lalu kapasitor. Setelah itu ada resistor variabel. Kita sambungkan kaki 2 op-amp ke resistor variabel. Nah, setelah itu kita sambungkan resistor yang seri. Nah, setelah itu resistor yang paralel ini kita ubah rotasinya, nanti akan dibuat rangkaian paralel. Kita sambungkan, lalu setelah itu kita sambungkan resistor paralel ke resistor serinya. Setelah itu kita sambungkan kaki 3 op-amp ke rangkaian RC paralel dan RC seri. Setelah itu kaki output op-amp 6, kaki 6 kita sambungkan ke resistor feedback yang di atas dan ke resistor RC yang seri. Lalu kita sambungkan resistor variabel ke resistor paralel, nanti kita akan jadikan itu ground. Lalu kita beri osiloskop dan kita sambungkan kaki resistor feedback ke resistor variabel, lalu kaki pada osiloskop kita sambungin kepada output, dan kaki B kita masukkan ke kaki resistor variabel dan kaki op-amp. Setelah itu kaki C di resistor feedback dan resistor variabel. Nah, setelah itu kita beri ground di bawah RC paralel. Ya, setelah itu kita berikan dioda. Dioda di sini berfungsi untuk penyearah dan untuk nanti hasil dari op-amp itu tidak menghasilkan titik jenuh. Nah, kita sambungkan secara paralel dengan resistor feedbacknya. Setelah itu kita beri input pada op-amp yaitu DC input ya, karena
osilator ini mengubah sinyal DC menjadi sinyal AC. Kita berikan sinyal. Ya, kita sambungkan kepada kaki 4 dan kaki 7. Nah, setelah itu kita ubah nilai pada resistor ya, yang setelah tadi kita hitung. Resistor sama dengan 1/2pi kali V kali C, yang dimana C nya itu 10 nanofarad, dan dihasilkan R sama dengan 79,6 kilo ohm. Resistor variabel kita ubah menjadi 40K yang setelah tadi kita hitung pada AV sama dengan itu untuk penguatan dari op-amp-nya. Nah, jika sudah, kita akan mencoba meruningkan rangkaian ini. Nah, kita ambil yang dihapus, di-off-kan. Di sini kita atur pakai resistor variabel, yang dimana resistor variabel ini berfungsi sebagai potensio ya, dan dapat dilihat hasil dari rangkaian ini mengeluarkan output sinusodial sesuai dengan kriteria osilator wind bridge. Kita ubah tandil sesuai dengan ini. Pada dasarnya, rangkaian osilator tidak terlepas dari sifat rangkaian penguat op-amp pada umumnya, hanya saja memanfaatkan sifat pengisian dan pengosongan pada kapasitor dan resistor variabel untuk terciptanya ayunan sinusodial yang baik dari pembagian RC seri dan RC paralel. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.